Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Indralaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu anggota kami terdiri dari saya Atia Safira, kedua Nabila Amelia Arifah, ketiga Vidya Aura Renaldi, keempat Pina Amelia. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenal lingkungan belajar PAUD, yaitu indoor. A. Setting area pembelajaran. B. Setting area dalam kelas atau indoor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Safira, NIM 4075. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan belajar. Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai salah satu tempat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris, environment diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan lingkungan atau suasana. Jika dikombinasikan kedua bahasa tersebut, maka lingkungan adalah sebagai tempat atau suasana atau keadaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari lingkungan belajar merupakan sarana yang dengannya para anak dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berekreasi, termasuk melakukan berbagai manipulasi banyak hal hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatannya itu. Dengan bahasa lain, lingkungan belajar dapat diartikan sebagai laboratorium atau tempat bagi anak untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nabila. Terima kasih. Baiklah, saya Nabila Amelia Arifah akan menjelaskan yaitu tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama yaitu membuat anak merasa aman, yang kedua membuat anak merasa nyaman, kemudian mendorong anak untuk dapat bereksplorasi, kemudian mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya yaitu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kemudian memperhatikan karakteristik anak. Kemudian lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemandirian, kemudian mengembangkan percaya diri anak, dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Sekian, terima kasih. Amalia akan melanjutkan penjelasan. Kemudian persyaratan dalam menata lingkungan belajar PAUD. 1. Ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. 2. Segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan. 3. Aman, nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang kecil yang berbisa. 4. Menekankan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lain. Kemudian, lingkungan belajar indoor untuk anak usia dini. Ruang kelas anak-anak yang pada usia 3-4 tahun biasanya diatur dengan bentuk yang lebih sederhana. Keseluruhan aktivitas belajar terjadi di satu ruangan dan anak-anak dapat dengan leluasa duduk di lantai kelas. Beberapa gambar dan simbol pembelajaran dipasang untuk mendeskripsikan berbagai kegiatan yang terjadi di setiap sudut ruangan. Sebagai contoh, kegiatan membaca biasanya dilakukan di area belajar yang diberi nama area bahasa atau kegiatan menggambar di area seni. Prinsipnya adalah bahwa kegiatan ini dilakukan pada area-area yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pina. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang lingkungan indoor anak usia dini. Yang pertama ada pengertian lingkungan indoor anak usia dini. Penataan ruangan belajar di dalam menarik, luas, dan tertata dengan baik akan meningkatkan dan menimbulkan gairah bagi anak. Lingkungan dalam ruangan indoor yang sangat penting bagi anak-anak. Lingkungan dan ruangan indoor harus akrab dan menghibur, mengurangi transisi dari suasana di
rumah hingga peraturan awal tahun sekolah. Yang kedua, ada syarat lingkungan indoor untuk anak usia dini. Yang pertama, kelompok anak usia dini, bayi, batita, atau prasekolah. Kedua, jumlah anak yang akan dilayani. Kebutuhan gerak setiap anak 3 meter per 2 di luar yang terpakai loker dan perabotan lainnya. Ketiga, lamanya anak dilayani di lembaga PAUD. Keempat, dapat digunakan oleh berbagai kegiatan. Kelima, antara ruangan kegiatan dibatasi oleh loker setinggi anak saat berdiri agar dapat diobservasi oleh guru secara menyeluruh. Keenam, penataan ruangan memfasilitasi anak bermain sendiri, sekelompok kecil, dan kelompok besar. Ketujuh, aman, bersih, nyaman, dan mudah diakses. 8. Mudah untuk dikontrol. Ke-9, sentral balok dan sentral main peran saling berdekatan. Ke-10, sentra seni dengan sentra main bahan alam terdekatnya. Ke-11, buku ditempatkan di setiap sentra. 12, sentra musik dan gerak lagu di tempat pijakan sebelum main tempat semua anak berkumpul. 13, sentra disusun lebih fleksibel. 14, cahaya, sirkulasi udara. 15, penggunaan cat tembok dan kayu. 16, lantai tidak berbahan licin. 17, stop kontak tidak mudah dijangkau anak. 18, pegangan pintu setinggi jangkauan anak. 19, dinding sebaiknya tidak dilukis permanen. Baiklah, yang ketiga ada penataan lingkungan indoor bagi anak usia dini. Pertama, susunan meja dan kursi anak dapat diubah-ubah. Pada waktu mengikuti kegiatan anak tidak terlalu duduk di kursi, tetapi juga dapat duduk di tikar atau karpet. Ketiga, menyediakan alat peraga harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Keempat, mengelompokkan meja disesuaikan kebutuhan sehingga cukup ruang gerak bagi anak didik. Kelima, peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sesuai dengan fungsinya. Keenam, berilah batasan-batasan terhadap area-area yang terpisah. Ketujuh, identifikasi area-area relatif memerlukan ketenangan. Kedelapan, perhatikan ruangan-ruangan yang memerlukan meja. Kesembilan, tempatkan area-area kegiatan di dekat sumber-sumber yang diperlukan. Kesepuluh, lengkapi area-area kegiatan dengan cahaya. 11. Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga guru dapat memantau secara maksimal. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Atia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Safiran 475. Baiklah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu Saudari Pia. Saya akan menjelaskan dari kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya yaitu lingkungan belajar merupakan sarana yang dengannya para anak dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berekreasi, termasuk melakukan berbagai manipulasi banyak hal, hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatan itu. Penataan ruang belajar di dalam yang menarik, luas, dan tertata dengan baik akan meningkatkan dan menumbuhkan gairah belajar bagi anak. Lingkungan dalam ruangan atau indoor sangat penting bagi anak-anak. Lingkungan dan ruangan indoor harus akrab dan menghibur, mengurangi transisi dari suasana di rumah hingga pengaturan awal tahun sekolah. Syarat lingkungan indoor anak usia dini, yaitu kelompok usia anak yaitu bayi, batita, dan prasekolah. Jumlah anak yang akan dilayani, kebutuhan gerak setiap anak 3 di luar yang terpakai loker dan perabotan lainnya. Lamanya anak dilayani di lembaga PAUD, dapat digunakan oleh berbagai kegiatan dan lain-lain.
Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.